Masa sih dia suka sama suami aku? Kok aku ngerasa kalau ibunya Bening itu suka sama aku ya? Sikap kamu tadi sama suami aku apa ya? Gak ada maksud apa-apa kok. Kenapa kamu suka ya sama suami aku? Itu cuma perasaan kamu aja kali. Aku gak akan tinggal diem. Aku laporin kamu ke papa. Temen aku sekaligus ibu sambung aku ini mau godain suami aku. Kemarin aku lihat kakinya nyenggol-nyenggol kaki suami aku di bawah meja makan. Terus tadi malam dia juga bikinin kopi buat suami aku, terus godain suami aku. Saya sudah tidak bisa terima ini semua. Kita pisah. Ini semua salah paham, Mas. Saya sudah bilang sama kamu. Kita pisah. Oke. Tapi kamu harus kasih semua harta gondel gini kamu ke aku. 1 sen pun harta saya tidak akan pernah saya berikan pada kamu. Aku akan ngelakuin semua cara untuk dapetin harta kamu. Pak! Pak! Tolong! Pak! Pak! Bangun, Pak! Aku mau nunjukin kalau aku beneran serius sama kamu. Ya emang sih aku cinta sama kamu. Tapi kamu harus tahu kalau nikah itu gak cuma modal cinta. Ya minimal kalau kamu mau nikahin aku, kamu harus jadi manajer lah. Kamu lihat ya, tas aku aja harganya lebih mahal dibandingkan gaji kamu. Gaji kamu tuh gak seberapa. Lebih baik kita pisah ya. Tapi Susah banget gitu cari cowok yang keren, yang muda, yang kaya raya. Ini selalu aja dapetin yang pas-pasan. Males banget aku punya suami yang pas-pasan. Apa nih? Ada reuni. Yang di kantin belakang? Iya. Itu kamu bikin pakai apa sih aku tuh? Teman-teman SMA aku ternyata nggak ada yang kaya-kaya banget. Sekalinya ada yang kaya, udah nikah. Cin banget tau gak? Sebentar deh aku mau ngomong. Sini. Beb, pindah dulu ya. Aku mau ngomong sama Bening. By the way, aku mau nanya sama kamu. Kamu udah nikah belum? Belum, aku belum nikah. Soalnya ibu aku tuh sekarang lagi sakit. Ya aku lagi fokus aja ngurusin ibu. Kamu sendiri? Udah nih, jangan-jangan. Enggak, aku juga belum. Aku baru putus. Sorry. It's okay. Tapi kamu gak kerja? Sempat sih bantu-bantu ngurusin perusahaan papa. Tapi karena ibu sakit ya aku maunya fokus ngurusin ibu aja dulu. Duh, enak banget sih hidupnya Bening. Udah orang kaya, papanya punya perusahaan. Meski gak kerja pun, dia pasti bergelimang harta. Oh maafin Bening gara-gara Bening telat pulangnya. Aku jadi kayak gini deh. Coba aja tadi aku perginya gak lama ya Pak. Ibu pasti gak bakal masuk rumah sakit kayak gini. Jangan salahkan dirimu. Sekarang kita berdoa bagi kesembuhan ibumu. Ibumu kan lagi dirawat di dalam sama dokter, ya. Dok gimana dok? Gimana ibu saya? Ibu Dimas sudah meninggal dunia. Dok saya mau ketemu ibu saya dok. Dok saya mau ketemu ibu saya. Tenang. Dok saya mau salahkan dirimu, Nak. Ini udah takdir. Kamu duduk. Tenangkan. Bening, ini ada apa Bening? Bapak meninggal. Ibu aku meninggal gara-gara aku. Ikhlaskan. Ini semua udah takdir Allah. Kita semoga ibu di dalam perjalanannya beri kelapangan yang kuasa ya. Kita doakan. Aku turut berduka cita ya. Padahal baru aja semalam kita ngomongin ibu kamu. Ini Risma Pak, teman Bening. Terima kasih. Pakai dipecat lagi. Bukan butuh duit buat bayar pinjaman online. Oh iya, papanya Bening kan punya perusahaan. Apa aku minta tolong aja ya sama Bening buat masuk perusahaan papahnya. Siapa tahu aja diterima. Bening, kamu masih sedih ya? Tapi kamu gak boleh loh terus-terusan kayak gini. Kasian ibu kamu di sana, nanti ada malah gak tenang. Kamu harus ikhlasin ya. Makasih ya Risma. Sama-sama. Kamu tumben ke rumahku. Ada perlu apa ya? Sebenarnya aku gak enak sih mau ngomong sekarang. Tapi gimana lagi ya, aku lagi butuh banget. Aku boleh gak ya ngelamar kerja di perusahaan bapak kamu? Soalnya aku habis dipecat dari kantor lama aku. Gak apa-apa kan? Pak, Ada apa? teman aku Risma baru aja dipecat dari kantornya. Kira-kira di kantor papa ada gak ya lowongan buat teman aku? Papa akan tanya HRD Papa dulu ya. Lowongan yang mana cocok untuk dia. Makasih ya Pak. Bening, gimana kata bapak kamu? Insya Allah ada. Ntar ditanyain dulu ya posisi yang cocok untuk kamu. Enak juga ya punya teman kaya, punya perusahaan lagi. Lamar kerjaan gak perlu susah-susah. Diteleponin terus lagi.
lagi dari pihak pinjaman online. Ini nih resikonya kalau pinjam di pinjaman online. Nelfonin terus, coba gimana ya, bayarnya pakai apa? Kamu ada pinjaman online? Tapi saya sebenarnya terpaksa sih Pak minjem ke pinjaman online. Saya dari kecil memang yatim piatu, jadi saya harus membiayai semua hidup saya sendiri. Sebenarnya sih aku hutang demi beli barang branded. Berapa pinjaman kamu? 10 juta Pak. Ini kamu terima. Kamu bayar utang kamu. Pak, makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Ya. Enak banget ya kalau orang kaya. Keluarin uang sebanyak ini gampang banget. Kalau dipikir-pikir, apa aku pacarin aja ya papanya teman aku ini? Biar jadi sugar daddy aku. Ya benar juga sih. Aku harus mulai ambil hati papanya teman aku ini. Permisi Pak. Cobain ya Pak, itu masakan saya. Ini tanda terima kasih karena Bapak udah bantuin saya. Mari Pak. Makasih. Mau makan siang ya Pak? Iya. Saya temenin ya? Boleh. Yuk. Pak, maaf sebelumnya. Karena saya sering nemenin Bapak, saya jadi nyaman sama Bapak. Jujur saja, saya sudah tertarik sama kamu. Beda usia kita jauh, tapi saya ingin hubungan yang lebih dalam sama kamu. Maksudnya pacaran kan? Oh, bukan. Saya nggak ingin menjadikan kamu pacar saya, melainkan istri saya. Karena seusia saya ini nggak mungkin saya mencari wanita untuk saya pacari. Kenapa malah mau dijadiin istri sih? Aku kan cuma maunya dia ini jadi sugar daddy aku. Kenapa kamu diam? Kamu nggak suka ya sama saya? Karena usia saya? Atau karena saya ini ayah teman kamu? Duh, gimana ya? Kalau aku tolak sayang juga. Dia kan hartanya banyak. Bikin galau aja deh. Tapi nggak apa-apa lah punya suami tua. Kamu menolak saya? Bapaknya teman aku ini kan yang penting kaya. Hidup aku jadi terjamin. Saya bersedia, Pak. Papa sama Risma kok pulang bareng? Ada sesuatu yang mau Papa sampaikan sama kamu. Ada apa, Pak? Papa mau menikah sama Risma. Papa mau nikahin Risma. Papa mau jadikan Risma sebagai ibu sambung kamu. Kamu yakin mau nikah sama papa aku? Umur kamu sama papa aku itu jauh beda loh. Alasan kamu mau nikah sama papa aku apa ya? Karena aku sering ketemu sama papa kamu selama di kantor, aku jadi nyaman sama papa kamu. Dan aku juga ngerasa sekarang aku ada yang perhatiin. Karena dari kecil aku gak pernah dapat perhatian dari orang tua atau ayah. Kolega-kolega aku ramai sekali yang datang. Aku gak nyangka, seneng banget ya Mas. Sekarang kamu sudah resmi jadi istriku dan jadi ibu sambung untuk Bening. Diminum dulu, Bu. Pak. Kamu juga harus tinggal di rumah ini. Iya dong Mas, pasti. Makasih ya Mas. Sebenarnya aku berat sih kalau papa nikah lagi. Apalagi nikahnya sama teman aku yang umurnya beda jauh sama papa. Ya tapi mau gimana lagi? Ini udah keputusan papa. Mungkin ini udah takdir. Aku harus ikhlas. Mulai sekarang, kamu nggak usah kerja lagi. Semua kebutuhan kamu akan saya tanggung. Kamu tinggal pergunakan kartu ini. Makasih ya Mas. Iya, mulai sekarang biar aku aja bantu di perusahaan. Aku kan juga udah gak ngurusin ibu. Sekarang kamu cukup tinggal di rumah aja. Gimana Bening? Kamu udah siap? Udah, Pak. Saya berangkat kerja dulu sama Bening ya. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal telepon saja. Iya Mas, hati-hati ya. Jalan ya. Ya, hati-hati ya. Ini dia nih, hidup yang aku impi-impikan. Kaya raya, gak usah kerja tapi tetap dapat duit. Mas Hasan juga udah ngasih aku kartu kredit ini. Dan dia juga ngebolehin aku kok buat beli apapun yang aku mau. Walaupun resikonya aku harus nikah sama laki-laki tua. Yang penting aku hidup kaya raya. Ya udah, aku siap-siap mau belanja. Dari barang yang dia pakai sih kayaknya nih orang kaya nih. Ampun, masih muda, ganteng. Kalau aja aku belum nikah, aku pasti langsung incer dia nih. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih ya udah nolongin aku. Aku duluan ya. Pokoknya aku harus buang jauh-jauh pikiran aku untuk suka sama dia. Meski Mas Hasan itu udah tua, udah berumur, tapi dari dialah aku bisa menikmati hidup yang bergelimang harta seperti impian aku selama ini. Enak banget ya kalau punya uang, bisa belanja sesuka hati. Hai Mas. Ada tamu. Mas, kenalin. Ini ibu sambung aku. Ini calon suami aku, Bu. Namanya Mas Bagas. Jadi dia calon suaminya Bening. Jadi sekarang kita lagi nyiapin semuanya aja ya. Apa-apa yang diperlukan untuk pernikahan. Mas Bagas ini anak yatim piatu. Kalau kamu memang sudah yakin, dia bisa menjadi suami kamu, ya Papa merestui aja. Papa juga senang kamu bisa menikah lebih cepat. Jadi ada yang jagain kamu. Risma, kamu juga senang kan Bening menikah? Enggak. Apa maksud kamu?
Duh, aku ini ngomong apa sih? Mereka pasti mikir yang enggak deh. Ini kenapa jadi tegang banget sih? Aku tadi cuma bercanda loh. Ya nggak mungkin lah, aku nggak ikut bahagia ngelihat anak sambung aku sekaligus teman baik aku mau menikah. Yang pasti aku bahagia banget. Ibu nih, jago banget bercandanya. Makasih banyak ya, Pak. Kamu ingat gak gedung yang aku bilang waktu itu? Aku kayaknya mau gedung yang itu deh. Berarti kamu konsepnya garden dong? Kalau konsepnya garden oke nggak, Pak? Terserah kamu. Yang penting kamu senang, papa akan dukung. Bening ini selalu beruntungnya dibandingkan aku. Hidupnya bergelimangan harta. Sekarang dia dapat suami yang masih muda dan kaya lagi. Selamat ya Pak Bagas, Bu Bening. Semoga kalian menjadi pasangan yang samawa. Amin. Kami pamit dulu, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Hati di jalan, Pak. Hidup ini benar-benar gak adil buat aku. Kenapa sih nasib teman aku ini selalu benar-benar bagus, kaya, enak, dan pas nikah juga sama orang kaya dan juga masih muda. Sedangkan aku dapet yang tua. Ini benar-benar gak adil. Harusnya aku nikah dengan Bagas, bukan anak sambung aku. Gimana? Udah senang kan? Alhamdulillah tadi acara pestanya berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya, Pak. Bening sudah resmi menjadi istri kamu. Tapi Bening juga merupakan anak papa satu-satunya. Papa mohon sekali sama kamu, supaya kamu nggak keberatan untuk tinggal di rumah ini bersama dengan papa. Bapak nggak bisa berpisah jauh dari Bening. Kalau saya, semua saya kembalikan ke Bening. Kalau Bening nyaman tinggal di sini, saya juga tidak masalah. Ya paling gak ada untungnya juga sih dia ikut tinggal di rumah. Jadi aku bisa lihat kegantengan dia setiap hari daripada aku hanya lihat wajahnya suami aku yang tua. Terlaluan kamu. Lagi-lagi kamu bawa mobil saya tanpa seizin saya. Sampai saya harus menunggu lama seperti ini. Maaf Pak Hasan, bukan maksud saya seperti itu Pak. Tadi saya ada urusan penting di rumah, anak saya sakit. Jadi saya pulang bawa anak saya ke rumah sakit Pak. Alasan kamu selalu seperti itu. Tapi ini sudah berkali-kali kamu lakukan. Saya tidak bisa terima lagi dengan kelakuan kamu seperti ini. Kamu saya pecat. Tolong Pak, tolong jangan pecat saya Pak. Saya masih butuh pekerjaan ini Pak Hasan. Saya tidak bisa memaafkan kelakuan kamu ini. Saya sudah tidak butuh kamu lagi. Silakan kamu pergi. Pak Hasan mentang-mentang orang kaya, jadi semena-mena. Bapak akan menyesal. Kalau punya suami muda kayak Bagas mah, aku pasti juga akan ngerasa bahagia kayak Bening sekarang. Bening itu bikin aku benar-benar iri deh sama dia. Coba aja aku yang jadi istrinya Bagas. Siapa yang mau tolong? Papa kenapa? Tadi ada seseorang mau menyakiti Papa. Dia mau memukul Papa pakai kayu. Sekarang dia udah kabur. Pasti Bapak ada masalah dulu. Apa mungkin Tarjo ya? Papa pecat dia dan dia gak terima. Dia sempat ngancam Papa. So, Papa akan temuin dia di rumahnya. Bener dia. Papa akan laporin dia ke polisi. Ya, sabar dulu, sabar dulu. Bu Risma kemana ya? Mas kamu kenapa mas? Ada yang mau nyakitin Papa tadi, Bu. Mas tadi aku dari toilet, tapi kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Kamu gak usah khawatir. Besok aku tetap akan ke rumah Tarjo. Kalau benar dia pelakunya, akan aku bikin perhitungan sama dia. Ya udah sabar ya mas. Malam kamu menyelinap masuk ke rumah saya dan mau menyakiti saya. Jangan asal nuduh aja Pak. Saya emang nggak suka sama Pak Hasan, tapi saya nggak ada niatan buat nyakitin Pak Hasan. Saya masih punya akal sehat Pak. Untungnya apa saya nyakitin Pak Hasan? Jangan bohong kamu. Saya nggak bohong Pak. Saya semalam itu sama tetangga saya di warung kopi sampai subuh. Jadi gimana mungkin saya bisa ada di rumah Pak Hasan? Saya ada buktinya kok. Sepertinya Pak Tarjo ini bukan pelakunya deh. Lalu siapa pelakunya? Pak Hasan masih inget nggak? Pak Hasan punya masalah sama Pak Pandu. Siapa Pak Pandu? Pandu itu kolega bisnis Papa. Saya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama. Kamu itu sudah berbuat curang. Kamu tidak bisa memutuskan secara sepihak. Itu risiko yang harus kamu tanggung. Saya bisa rugi besar. Saya nggak terima. Pak Pandu, sabar. Saya tidak akan pernah membiarkan hidup kamu tenang. Bisa-bisa memang Pandu pelakunya. Benih, Bagas, temenin Papa nemuin dia. Awas saja dia. Ada apa kesini? Masih bertanya kamu. Bisa-bisanya kamu menyakiti saya. Tunggu. Apa maksud kamu? Semalam kamu dan orang suruhan kamu masuk ke rumah saya dan mau menyakiti saya. Enak aja ya kamu nuduh saya. Saya nggak ngelakuin itu semua. Emangnya kamu punya bukti kalau saya ngelakuin itu semua? Enggak kan? Nah, satu lagi. Kalau kamu berani nuduh saya lagi, saya akan tuntut kamu atas dasar pencemaran nama baik. Sekarang juga. Keluar kalian! Udah kita pulang aja yuk, Pak. Mungkin emang bukan Pak Pandu pelakunya. Kita cari bukti lainnya siapa yang udah nyakitin Papa. Permisi, Pak. Ya itulah, Papa juga merasa nggak ada punya musuh selain mereka. Saya akan membantu Bapak mencari pelakunya siapa sebenarnya. Terima kasih. Papa sekarang harus kembali ke kantor lagi. Aku juga harus kembali ke kantor. Kebetulan aku ada pekerjaan penting. Kamu nggak apa-apa kan? Naik taksi online?
Nggak apa-apa sayang. Kamu kenapa nggak bantu perusahaan papa saja? Kalau saya pikir-pikir, saya belum pantas, Pak. Saya harus mencari pengalaman untuk bekerja di luar. Tapi saya janji, setelah saya mendapatkan pengalaman, saya akan mendedikasikan ilmu saya ke perusahaan Bapak. Kita pulang sekarang, Pak? Baik, Saya pulang dulu ya. Ini ke kamar showroom. papa pulang dulu ya. Hai Bagas. Ibu, Makan siang bareng yuk. Enggak ada yang lihat juga, udah tenang aja, ini private. Bagas, kamu mau makan apa? Mau pesan apa? Atau enggak, kamu suka makanan apa? Biar aku pesenin. apa aja? Kita pesan menu sharing aja. Sebenarnya aku nggak enak. Mau bagaimanapun kan kamu masih mertua aku. Pasti nggak usah nggak enak gitu lah. Lagian kan juga di sini nggak ada yang tahu kalau aku itu ibu mertua kamu. Bahkan kayaknya orang-orang ngiranya kita pacaran deh. Kok aku ngerasa kalau ibunya Bening itu suka sama aku ya? Tapi kamu jangan bilang-bilang Bening ya kalau kita makan siang di sini. Ya soalnya aku takut aja, dia kan orangnya cemburuan. Nanti dia cemburu lagi kalau tahu. Takut salah paham aja sih sebenarnya. Mau pesan apa? Mau pasta atau mau pizza? Kayaknya bapak kamu pulang, tolong bukain pintu ya. Pak? Hai, Ras. Bagas, ya ampun kamu udah pulang. Gimana tadi, capek nggak? Lumayan. Oh, kalau butuh apa-apa kabarin aku ya. Saya ke kamar dulu. Silakan. Kok Risma natap suami aku kayak gitu ya? Kayak seneng banget ngeliat suami aku pulang. Sementara waktu papa pulang, aku yang disuruh bukain pintu. Bagas, tolong kamu pertimbangkan untuk membantu saya di perusahaan. Soalnya belakangan ini saya kewalahan menangani perusahaan sendirian. Baik, Pak. Nanti coba saya pertimbangkan. Saya kok cukup? Makasih, cukup. Risma kelihatannya perhatian banget sama suami aku dibanding sama papaku. Bu Risma apa-apaan sih? Kalau sampai dilihat sama Bening dan juga bapaknya, mereka pasti nanti bisa salah paham. Apa sih? Kok Risma sama Mas Bagas kelihatan aneh gitu? Apa-apaan ini? Apa maksudnya Risma nyenggol-nyenggol kaki Mas Bagas? Masa sih dia suka sama suami aku? Aku mikirin apa sih? Nggak mungkin lah ibu sambung aku suka sama suami aku. Wah, Mas Bagas mana ya? Perasaan tadi di sini sama aku. Ternyata suami aku lagi kerja. Kasihan Mas Bagas kayaknya ngantuk. Aku bikinin kopi deh. Bagas, ini aku buatin kopi. Diminum ya? Kok kayaknya sikap Risma jadi gak wajar ke suami aku nih. Daripada kamu nemenin suami aku lembur, mending kamu nemenin papa, suami kamu sendiri. Aku cuma buatin Bagas kopi aja kok. Diminum ya kopinya. Jangan mas. Sebaiknya suami itu minum kopi buatan istrinya, bukan buatan mertua. Ini kopinya buat aku aja. Nanti aku bikinin kamu kopi yang baru. Ya kamu bener juga sih. Maafin aku ya Bening. Tadi sebenarnya aku cuma inisiatif aja sih. Karena aku ngelihat Bagas ngantuk, makanya aku bikinin Bagas kopi. Tapi karena sekarang udah ada kamu, aku duluan ke kamar ya. Permisi. Mas sebentar ya. Aku bikinin kamu kopi yang baru. Aku jadi nggak bisa godain menantu aku yang cakep itu deh. Maksud sikap kamu tadi sama suami aku apa ya? Nggak ada maksud apa-apa kok. Gak usah bohong kamu Risma. Aku tuh udah perhatiin sikap kamu tuh beda ke suami aku. Kenapa kamu suka ya sama suami aku? Duh, Bening enggak lagi kalau aku mau godain suaminya. Ya nggak mungkin lah. Itu cuma perasaan kamu aja kali. Makanya nggak usah cemburuan. Aku gak akan tinggal diem. Aku laporin kamu ke papa. Aduh, gimana nih? Kelihatannya temen aku sekaligus ibu sambung aku ini mau godain suami aku. Kemarin aku lihat kakinya nyenggol-nyenggol kaki suami aku di bawah meja makan. Tadi malam dia juga bikinin kopi buat suami aku, terus godain suami aku. Apa benar, Risma? Enggak mas, itu semua nggak benar. Bening tuh salah paham sama aku. Aku bersikap baik sama Bagas karena aku mau Bagas juga bersikap baik sama Bening. Nggak lebih. Mas kamu percayakan mas sama aku. Aku nggak mungkin kayak gitu. Aku percaya sama kamu. Dan kamu Bening. Jangan terlalu curiga dan cemburu begitu. Gak bagus. Kalau papa lebih percaya sama dia, terserah. Ayo mas, kita pindah dari rumah ini. Bening, emangnya kamu tega ninggalin bapak kamu? Aku bukan tega ninggalin papa aku ya, tapi aku mau nyelamatin rumah tangga aku yang mau dirusak sama ibu sambung sekaligus teman dekat aku sendiri. Bener-bener kecewa sama kamu ya Risma. Ayo mas, kita pergi. Mas, aku sedih banget nih mas. Aku dituduh sama anak sambung aku sendiri. Gak usah terlalu dipikirkan. Bening saat ini lagi curiga dan cemburu. Ntar dia juga balik lagi. Syukurlah bapaknya Bening percaya sama aku. Tapi sekarang menantu aku yang cakep itu gak serumah lagi deh sama aku. Gimana mau godain dia? Mas Bagas kali ya ada yang ketinggalan. Nggak ada siapa-siapa. Ini pasti kerjaannya Risma nih. Aduh, apaan sih? Kamu
kan yang kirim ke aku paket belatung itu? Enggak, bukan aku. Udah nggak usah bohong kamu. Kalau sampai aku nemu bukti kamu udah neror aku nggak bakal tinggal diem. Sebenarnya memang aku yang lakuin itu. Aku teror Bening supaya dia nggak betah di rumah suaminya. Biar aku juga bisa godain Bagas terus. Kita makan siang. Bagas! Risma. Apa sih kok ibu? Gila aja Risma. Aku tuh datang ke sini pengen ngadu sama kamu tentang kelakuan istri kamu. Ada apa dengan Bening, Bu? Biar saya sampaikan sama Bening. Dia tiba-tiba datang marah-marah ke aku. Dia bilang katanya aku neror dia. Udah ngapain aku neror dia? Nggak penting juga. Dia nggak percaya lagi sama omongan aku. Bagas, lihat aku. Percaya kan Bagas sama omongan aku? Kalau aku nggak ngelakuin itu. Nanti saya coba sampaikan ke Bening. Tapi saya minta tolong sama Ibu. Ibu keluar di ruangan saya. Dan kebetulan saya mau makan siang. Terima kasih. Bagas, tunggu. Kalau itu yang kamu mau, aku akan pulang. Tapi setidaknya aku udah lega karena aku udah ngasih tahu kelakuan istri kamu. Kalau sudah sama keluar, Risma. Nggak kalah cantik dari istri aku. Ternyata ini cantik juga. Astaga. Loh, kepala aku pusing banget. Ini kayaknya karena aku belum makan deh seharian. Mau kan temenin aku makan, aku kayaknya nggak bisa makan sendiri. Sakit banget kepala aku. Kita makan dulu ya. Biar gue sakit lagi. Sini. Ayo Bagas. Pastanya aku enak banget. Kamu harus cobain. Enak banget. Cobain deh. Cobain. Emang enak banget tahu makanan di sini. Nah, sekarang kamu cobain punya aku. Enak banget. I love it. Kita harus selfie. 1, 2. Kita kayaknya harus agak lebih dekat gitu. 3, 1, 2, 3. Kamu yang bukain pintu. Risma mana? Ibu belum pulang, Pak. Ibu itu jarang di rumah, Pak. Kalau pergi dari siang sampai malam. Pergi kemana dia? Kenapa sekarang Risma jadi jarang di rumah? Aku pulang aja, dia belum pulang. Capeknya. Dari mana kamu? Habis belanja, Mas. Belakang ini kamu sering pergi ya? Bukannya kamu senang di rumah? Iya, aku emang senang di rumah, Mas. Tapi kan tadi aku bosen, makanya aku keluar deh. Oh, nih, belanja-belanja, shopping-shopping. Gak apa-apa kan? Atau jangan-jangan kamu marah ya, Mas? Enggak, aku enggak marah. Itu dong, suamiku. Lihat dulu ya. Kakinya nyenggol-nyenggol kaki suami aku di bawah meja makan. Terus tadi malam, dia juga bikinin kopi buat suami aku, terus godain suami aku. Bening, kamu sekarang di sini. Bawa suami kamu. Ada apa sih, Pak, sebenarnya? Kenapa malam-malam nyuruh aku kesini? Emangnya nggak bisa besok gitu? Ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Papa mau bicara sama Bagas. Apa kamu memang sering ketemu dengan istri saya di belakang saya tanpa sepengetahuan saya dan tanpa sepengetahuan istri kamu? Mas, kamu ngomong apa sih, Mas? Diam kamu. Saya nggak bicara sama kamu. Saya bertanya sama Bagas. Jawab, Bagas. Iya, Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Tapi biarkan saya menjelaskan semuanya, Pak. Ini paksaan. Saya ketemu sama Ibu. Itu cuma makan siang aja, Pak. Mas, maksud kamu apa sih, Mas? Kamu nggak pernah ngomong ini loh ke aku. Bening, tolong jangan salah paham dulu. Walaupun kami sering ketemu, tapi kami nggak ada hubungan apa-apa. Omong kosong. Jadi kamu minta saya percaya dengan omongan kamu bahwa kamu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Risma. Memang kamu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dia. Kenapa kamu tidak memberitahu istri kamu? Kalau emang kamu nggak ada apa-apa sama Risma, kamu harusnya nggak diam-diam dari aku. Terus sebenarnya kamu suka sama Risma. Mas Bagas kayak bingung mau jawab apa. Jangan-jangan dia beneran suka sama aku. Seneng banget aku kalau dia beneran suka sama aku. Mas, jawab. Enggak, Bening. Tapi kamu harus dengar dulu penjelasan aku. Aku juga nggak tahu. Perasaan itu datang begitu cepat. Sejujurnya, aku nyaman sama Ibu Risma. Tapi cintaku sama kamu. Maksud kamu nyaman apa sih, Mas? Aku nggak ngerti kalimat kamu nyaman sama dia itu apa. Maksud kamu, ah? Dengar dulu. Aku tahu aku salah. Tapi perasaan ini datang salah cepat. Saya minta maaf sama Bapak. Saya tahu, saya sadar apa yang saya lakukan itu salah. Aku minta maaf sama kamu. Aku nyesel. Aku nyesel sama apa yang udah aku lakuin. Kamu maafin aku kan? Ya, aku maafin kamu. Aku tahu kamu hilaf. Dan aku juga tahu semua ini terjadi semua gara-gara Risma. Kalau Risma nggak goda kamu duluan, ini semua nggak akan terjadi. Minta sama Papa, Papa harus tegas ke istri Papa. Papa nggak boleh diem aja. Kamu mau ngomong apa lagi, Risma? Ini semua salah paham, Mas. Aku nggak mungkin ngegodain Bagas. Ada dia yang goda-godain aku, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Jadi kamu minta aku percaya sama kamu. Kamu yang samperin dia tiap hari. Ini betul-betul keterlaluan. Saya sudah tidak bisa terima ini semua. Kita pisah. Aku nggak mau pisah sama kamu, Mas. Ini semua salah paham, Mas. Jadi kamu minta aku mau menerima kamu lagi. Kamu berpikir saya ini udah tua, pikun, bodoh, dan mudah kamu bohongi. Saya sudah bilang sama kamu. Kita pisah. Oke, kalau itu keputusan kamu, kita pisah. Tapi kamu harus kasih semua harta gondol gini kamu ke aku. Sekarang baru ketahuan kamu ini ya. Sebenarnya kamu tidak mencintai aku. Dan kamu sebenarnya tidak mau menikah dengan saya. Karena saya udah tua. Tapi semuanya itu karena apa? Kamu mengharapkan harta saya. Tapi jangan pernah kamu berharap. 1 sen pun harta saya tidak akan pernah saya berikan pada kamu. Kamu dengar ya? Aku akan ngelakuin semua cara dapetin harta kamu.
Astagfirullahaladzim. Pak, bangun Pak! Tolong! Pak! Bangun Pak! Kenapa papa saya belum sadar juga ya, Dok? Begini Bu, kondisi Pak Hasan saat ini sedang kritis. Jadi sebaiknya kita sama-sama berdoa agar Pak Hasan bisa melewati masa kritis. Makasih, Dok. Sebenarnya apa yang terjadi sama papa? Saya juga nggak tahu Mbak. Saya mau bebenah, Bapak sudah tergeletak. Semalam saya ngelihat Bapak sama Ibu Risma berantem hebat Mbak. Bapak sampai mau pisah sama Ibu Risma. Terus Ibu Risma marah-marah. Jadi papa sempat berantem sama Bu Risma? Betul Mbak. Aku curiga ini semua ulahnya Risma, Mas. Aku mau lapor polisi. Aku setuju. Tapi bukan saya pelakunya. Saya nggak pernah nyakitin Mas Hasan. Saya emang lagi kesel sama dia, tapi saya nggak pernah ngelakuin apapun ke Mas Hasan. Ini kalung siapa? Itu punya saya. Bapak dapat itu dari mana? Kalung ini ditemukan di sebelah korban yang sudah tidak sadarkan diri. Kok bisa Pak? Tapi seingat saya, kalung itu memang hilang. Tapi saya juga nggak ingat kapan kalung itu hilangnya. Yang pasti, sebelum saya pergi dari rumah, kalung itu memang sudah hilang. Dan saya juga nggak tahu hilangnya kemana. Sekarang juga Anda akan kami tahan sampai ada bukti yang menyatakan bahwa Anda tidak bersalah. Bu Lina, Pak. tolong bawa Bu Risma. Bening kamu percayakan Bening. Aku tuh nggak bersalah. Bening, Keterlaluan kamu, Risma ya. Kamu nikahin papaku bukan karena cinta ataupun sayang, tapi karena harta. Kamu denger ya, sampai terjadi sesuatu sama papaku, aku pastiin kamu bakal membusuk di penjara. Bening, tapi kamu harus percaya sama aku. Bukan aku pelakunya, Bening. Kamu pikir aku bakal percaya sama kamu? Bu, tolong bawa orang ini. Aku bakalan yakinin kamu, Bening. Kenapa ya, Mas? Papa jadi kayak gini? Coba aja aku gak keluar dari rumah. Pasti aku bisa jagain papa. Kita harus sabar. Bapak pasti akan sadar. Dan kita juga harus yakin. Aku harus ke kantor. Kamu di sini aja ya. Jaga papa. Kalau ada apa-apa, kabarin aku. Ya Allah, berikan kesembuhan untuk papa hamba ya Allah. Papa gak boleh sakit kayak gini ya, Pak. Harus cepat sembuh. Bening tinggal sebentar ya, Pak. Kenapa? Susah ada apa? Tadi ada yang mau nyakitin Bapak, Bu. Pak, lo gak apa-apa kan? Untung saya datang. Orang itu langsung kabur. Astagfirullahaladzim, Bapak. Gimana? Ada nggak? Nggak ada, Dan. Saya sudah mengecek semua koridor, tapi emang nggak ada. Kita kehilangan jejak. Berarti ada orang yang menginginkan kematian Bapak dong. Itu bukan Risma. Apa Pak Pandu ya? Kenapa wajah kamu? Ada apa? Mas, tadi ada orang yang mau coba nyelakain Bapak, Mas. Tapi orangnya berhasil kabur. Aku curiga sama Pak Pandu, Mas. Kalau kamu curiga sama Pak Pandu, kita cari dia sekarang. So, Bapak nggak usah khawatir. Nanti kita suruh security dan juga suster yang jaga. Assalamualaikum. Mas, Mbak, cari siapa? Cari Pak Pandu ya? Iya, Pak. Dengar-dengar dia ke luar negeri. Rumah ini udah kosong udah lama. Kalau Pak Pandu keluar negeri, berarti pelakunya bukan Pak Pandu dong, Mas. Oh, udah sadar? Mending telepon Mas Bagas dulu ya, Pak. Kenapa, Pak? Dia yang sudah mencelakai Papa. Mau mari dia. Siapa kamu? Bagas, apa maksud kamu ini? Kamu mau nakut-nakutin saya? Saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak. Justru saya ingin menyelakai Bapak. Mencelakai saya? Apa salah saya sama kamu? Bapak memang tidak ada kesalahan sama saya. Tapi Bapak ada kesalahan sama Bapak saya. Bapak kamu? Siapa bapak kamu? Hatta, Bapak kaget. Bapak kaget apa pura-pura kaget, Pak? Saya ingat betul, Pak. Apa yang Bapak lakukan sama Bapak saya. Apa maksud Bapak yang melakukan korupsi? Tapi Bapak mau saya menanggung kesalahan Bapak. Kamu tenang dulu, Hatta. Udah tenang aja. Kalau kamu bersedia melakukan ini, saya akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa kamu itu. Saya tahu, kamu lagi butuh uang untuk keluarga kamu. Uang itu akan membuat keluarga kamu menjadi enak dan terjamin. Kemudian kamu juga gak akan lama di penjara. Bentar juga keluar. Kamu bersedia kan? Iya, Pak. Saya bersedia. Kamu benar-benar anak buah yang sangat bisa diandalkan. Kamu tenang aja. Saya akan tepati janji saya. Selamat siang. Selamat siang. Siapa yang bernama Hatta? Saya Hatta, Pak. Anda kami tangkap. Dan ini surat penangkapannya. Akhirnya aku menghirup juga udara kebebasan. Dewi, kamu udah datang? Aku udah gak sabar mau pulang, yuk. Aku gak mau ikut sama kamu. Aku putuskan aku mau pisah dari kamu. Kamu jangan ngaco, Dewi. Aku gak mau pisah sama kamu. Tapi aku yang mau, Mas. Sejujurnya, selama kamu di penjara, aku itu udah ada hubungan dengan laki-laki lain. Kamu pacaran dengan laki-laki lain? Hah? Siapa dia? Aku akan bikin perhitungan sama dia. Aku yang mutusin gak mau lagi jadi istri kamu. Lagian kamu juga tahu kok laki-laki itu
aku akan hidup nyaman dan gak kekurangan. Hasan, kamu nggak pacaran sama dia kan? Dia itu suami orang, Dewi. Tapi dia akan menalak istrinya. Terus dia akan nikahin aku. Jadi sekarang selamat atas kebebasan kamu dan selamat tinggal. Dewi, kamu jangan pergi, Dewi. Dewi, tunggu. Dewi. Dewi. Wi, tunggu, Wi. Dewi, Dewi. Hasan, ada apa kamu? Mau apa kamu kesini? Kamu itu benar-benar keterlaluan. Jangan kamu pikir karena kamu punya uang, kamu bisa seenak-enaknya sama kami. Hah? Saya udah tanggung perbuatan kamu. Saya terima. Kamu udah ambil istri saya. Saya berusaha terima dengan ikhlas. Tapi kamu sia-siakan dia begitu aja. Kalian berdua ini sama aja. Kamu sama mantan istri kamu sama-sama parasit. Keterlaluan kamu. Ini kamu. Maafin aku, Mas. Semua salahku. Kamu begini gara-gara aku, Mas. Ini gak adil. Udah, Bu. Udah. Apa kamu? Hah? Bu, aku Bagas, Bu. Nyakitin aku. Ampun, Dewi. Dia orang jahat. Ini semua karena Pak Hasan. Saya mendekati anak bapak. Bahkan saya menikahi anak bapak. Itu bukan karena saya cinta, Pak. Tapi karena dendam. Saya harus membalaskan dendam atas apa yang bapak lakukan ke bapak saya, Pak. Nah, saya tidak ada salah, Pak. Dia nggak salah. Kamu keterlaluan. Kamu harus bebaskan Risma. Dia nggak bersalah. Apa yang menimpanya saat dia masih kecil. Sampai dia menaruh dendam begitu besar sama papa. Apa nggak apa-apa? Dada papa agak sesak sih. Nanti pulang kita istirahat ya. Ya, Mas Hasan, Ning, kok kalian di sini? Kalian udah ngebebasin aku? iya Risma. Nah, kamu nggak bersalah. Dan minta maaf ya Risma. Nah, kamu sampai sempat ditahan di penjara. Saya juga minta sama kamu. Jangan benci sama Bening. Enggak, Mas. Aku nggak akan pernah bisa ngebenci kalian. Sama di dalam juga. Aku banyak merenung atas kesalahan aku. Karena aku gila harta. Segala cara pun aku lakukan biar aku tetap kaya. Maafin aku juga ya, Mas. Nggak pernah nyakitin perasaan kamu. Maafin aku ya, Bening. Aku juga minta maaf ya, Risma. Saya juga sudah memaafkan kamu. Makasih, Mas. Ning, Pak. kita pulang sekarang. Pak sudah lega sekali. Apa? Papa nggak apa-apa? Pak? Papa, jangan tinggalin Bening, Pak. Kita harus sabar dan juga harus ikhlas. Aku yakin ini pasti yang terbaik untuk Papa. Bening, aku terus berduka cita ya. Makasih ya, Risma. Kamu udah bebas. Aku udah bebas. Aku terbukti tidak bersalah. Siapa yang bersalah? Maksudnya apa ya? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Kamu gak usah pura-pura lagi, Mas. Aku udah tahu kalau kamu sebenarnya pelakunya. Pelakunya? Dari mana kamu bisa menilai? Apa alasannya sampai kamu menjustifikasi kalau aku adalah pelakunya? Cukup, Mas. Aku gak perlu bersandiwara lagi sekarang di depan aku karena udah selesai. Papa kamu meninggal gara-gara papa aku kan? Dan papa aku juga udah meninggal. Gimana? Udah puas kamu? Tapi kamu harus dengar dulu penjelasan aku. Niat aku hanya meneror bapak kamu. Aku tidak ada niatan sedikit pun untuk menyakiti, apalagi membuat bapak kamu meninggal seperti sekarang ini. Ya udah kan, tujuan kamu udah tercapai kan? Mau kita pisah? Aku nggak masalah kalau kamu minta pisah. Karena aku tidak pernah mempunyai perasaan sama sekali sama kamu. Jadi kalau sekarang kamu minta pisah, aku tidak keberatan sama sekali, Bening. Tahu, aku udah tahu semua. Biarin aku memproses semuanya, Mas. Kita bisa melupakan semuanya. Kasih aku kesempatan. Aku minta maaf, aku janji sama kamu, aku akan membenahi semuanya dan aku tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Aku mohon sama kamu, Bening. Aku ini terlalu berat, Mas. Sampai aku juga gak ngerti apa yang terjadi di hidup aku sekarang. Bahkan papa aku aja udah berat. Aku harus nerima kenyataan kayak gini sekarang. Break. Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Selamat ya Bu, jaga kandungan Ibu dengan baik ya. Makasih ya, Dok. Kamu kan hamil. Berarti kamu nggak jadi pisah dong sama Bagas. Kami akan tetap pisah setelah Bening melahirkan. Saya ketemu dulu. Ibu saya cari saya, Dok. Saya akan kesana sekarang. Kamu mau nemuin ibu kamu? Ya, akhirnya ibuku berhasil ingat sama aku. Aku harus sekarang. Aku ikut. Ibu, ini Bagas, Bu. Bagas anak ibu. Itu siapa? Bening, Bu. Istri Bagas. Bagas sengaja mendekati Bening dan juga menikahi Bening. Itu supaya Bagas bisa membalaskan dendam kita, Bu. Tapi sekarang Pak Hasan sudah meninggal. Bukan, kamu salah Bagas. Kan itu kesalahan ibu. Kesalahan Pak Hasan bapaknya Bening. Maksud Ibu apa? Semua yang terjadi di keluarga kita karena ibu yang salah. Ibu minta maaf. Pak Hasan minta aku tanggung jawab atas kejahatan korupsi yang dia lakukannya. Kenapa kamu gak terima aja sih? Aku yang ngejalanin, Wi. Ngebayangin aja aku nggak mau.
Aku nggak mau tahu ya. Kalau sampai kamu tolak, aku mau pisah dari kamu. Jadi semua ini karena harta? Buat kamu meninggal juga gara-gara ibu. Kamu gak jadi pisah dari istri kamu. Maafkan saya, Dewi. Saya nggak punya pilihan lain. Istri saya mengancam akan membawa anak saya satu-satunya. Dan saya nggak bisa dipisahkan dari anak saya. Jadi saya memutuskan untuk tetap bersama istri saya. Maafkan saya. Saya harap kamu mengerti. Aku ini udah pisah dari suamiku karena kamu. Sudahlah. Kamu terima saja. Dan jangan pernah ganggu lagi saya. Maafin ibu ya, Gas. Karena harta, ibu tega melakukan semua ini. Ibu juga tega sama aku, Bu. Bening juga udah maafin ibu. Kamu baik. Aku harap kamu bisa maafin ibu. Karena kita sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sama ibu, papa aku dan papa kamu di masa lalu. Kita nggak pernah ada di posisi mereka. Aku akan mencoba untuk memaafkan ibu aku sendiri. Tugas kita sekarang cuma bisa mengikhlaskan dan memaafkan, Mas. Aku sudah maafin ibu. Gas, maafin ibu ya. Terima kasih. Bu? 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 Ya, Bu. Atas nama ibu aku juga aku mohon maaf sama kamu. Karena aku pernah menyimpan dendam sama bapak kamu. Yang terjadi, udah biar aja terjadi. Gimana sih kamu? Kamu udah cocok lah jadi bapak rumah tangga. Aku pikir setelah kelahiran anak ini, semuanya akan berakhir. Tapi ternyata tidak. Ini adalah awal dari semuanya. Kebersamaan kita membuat aku makin terikat sama kamu. Berikan aku kesempatan untuk menjadi suami dan juga ayah yang baik. Buat kamu dan juga buat anak kita. Kamu mau kan ngasih aku kesempatan? Iya, Mas. Aku mau. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa.